Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pagi itu, langit desa Sungai Genteng cerah memantulkan warna biru yang bersih, seakan ikut bersuka cita atas peristiwa besar yang akan terjadi. Tuan Hamdan berdiri di depan rumah kayu peninggalan orang tuanya, memandangi hamparan sawah hijau yang bergoyang pelan ditiup angin. Aroma tanah basah sisa hujan semalam memenuhi udara, membawa ketenangan tersendiri di hatinya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai petani, menyisihkan sedikit demi sedikit hasil panen, akhirnya mimpinya terkabul. Hari ini ia akan berangkat menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Ibu Aminah. Di dalam rumah, koper sederhana sudah rapi di sudut ruangan. Beberapa kerabat dan tetangga mulai berdatangan. Suasana haru bercampur bahagia memenuhi pekarangan rumah mereka. Anak-anak kecil berlarian, sementara para orang tua menyalami Hamdan dengan mata berkaca-kaca. "Doakan kami juga bisa menyusul, Pak Haji," kata seorang tetangga dengan tulus. Sebelum berangkat, Hamdan dan Aminah mengambil wudhu, lalu salat 2 rakaat. Setelah itu mereka berdoa lama, menengadahkan tangan dan mengucap syukur dalam isak tertahan. Di dalam hati Hamdan, tersimpan harapan besar. Semoga perjalanannya kali ini bukan sekadar menunaikan kewajiban, tapi benar-benar menjadi titik balik hidupnya. Ia percaya, tanah suci menyimpan sesuatu yang luar biasa, dan ia siap menerima apapun takdir yang menantinya di sana. Setibanya di Makkah, Hamdan dan rombongan langsung menuju hotel. Setelah beristirahat semalam, pagi harinya ia berjalan kaki menuju Masjidil Haram bersama Ibu Aminah dan para jamaah lainnya. Langkahnya pelan tapi pasti, dadanya bergemuruh oleh rasa haru yang tak terbendung. Saat menjejakkan kaki di pelataran masjid dan menatap Ka'bah untuk pertama kali, tubuh Hamdan bergetar hebat. Air matanya mengalir deras, lututnya lemas. Ia berdiri terpaku, merasa sangat kecil di hadapan rumah Allah yang agung dan penuh cahaya itu. Dengan bimbingan Ustaz Idris, rombongan mulai melakukan tawaf. Dalam putaran pertama dan kedua, Hamdan larut dalam zikir dan doa. Namun di putaran ketiga, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tubuhnya mendadak panas, kulitnya gatal, dan pandangannya mengabur. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Dalam sekejap, tubuhnya menyusut dan berubah bentuk. Orang-orang menjerit, sebagian berlari menjauh. Di tengah kepanikan, seekor ayam jantan berdiri di tempat Hamdan terjatuh. Bulunya coklat kemerahan, matanya memancarkan kesedihan. Ayam itu diam, tidak berkotek, hanya menunduk seolah tahu dirinya menjadi pusat perhatian. Ustaz Idris segera menenangkan jamaah dan mendekati ayam itu. Ia melihat ada air mata di sudut mata sang ayam, dan entah bagaimana, hatinya yakin itu adalah Hamdan. Ia mengangkat ayam itu perlahan, memeluknya dengan penuh kasih, dan mulai melafalkan doa-doa. Keajaiban baru saja dimulai. Ayam jantan itu dibawa oleh petugas keamanan Masjidil Haram ke ruangan khusus. Namun Ustaz Idris bersikeras menyertai, meyakinkan mereka bahwa hewan itu adalah bagian dari rombongan jamaah Indonesia. Meski terdengar mustahil, sorot mata Ustaz yang penuh keyakinan membuat para petugas akhirnya mengizinkan. Malam itu, sang Ustaz membawa ayam itu pulang ke hotel, menyelundupkannya diam-diam ke dalam kamar. Di dalam kamar, Ustaz Idris menatap ayam itu dalam diam. Ia duduk bersila di sajadah, sementara ayam jantan itu meringkuk di pojok ruangan, tidak menampakkan ketakutan sedikitpun. "Jika engkau benar Hamdan," bisik Ustaz, "teruslah bersabar. Allah tidak akan menguji tanpa maksud." Malam itu mereka melewatkan waktu dalam keheningan. Ustaz melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa panjang, sementara ayam itu hanya menunduk, sesekali mengeluarkan suara lirih yang terdengar lebih seperti rintihan daripada kokokan. Menjelang fajar, udara kamar berubah hangat. Tubuh ayam itu mulai bergetar hebat dan memancarkan cahaya lembut kekuningan. Ustaz Idris bangkit dan mundur beberapa langkah, menyaksikan dengan mata terbelalak saat bulu-bulu ayam itu rontok dan tubuhnya perlahan berubah kembali menjadi manusia.
Dalam hitungan detik, Hamdan terbaring lemah di lantai, telanjang dada, wajahnya penuh air mata. Ustaz segera menyelimuti tubuhnya dan memeluknya erat. Hamdan menangis terseduh-seduh, tak mampu berkata sepatah pun. Saat azan subuh berkumandang, ia langsung bersujud di atas sajadah, menangis tak henti dalam salatnya. Ia tahu, dirinya telah diberi kesempatan kedua, dan ia tak akan menyia-nyiakannya lagi. Pagi itu, setelah istirahat yang cukup dan tubuhnya kembali pulih, Hamdan mengajak Ustaz Idris kembali ke Masjidil Haram. Meski tubuhnya telah kembali ke wujud manusia, hatinya masih gemetar mengingat peristiwa luar biasa yang baru saja ia alami. Namun, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah panggilan tak terlihat yang menariknya kembali ke tempat suci itu. Mereka memulai tawaf lagi dengan tenang. Di antara lautan manusia, Hamdan merasa sangat kecil. Namun justru disitulah ia menemukan kehusyukan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat menginjak putaran ketiga, tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi ringan. Suara-suara di sekitarnya perlahan memudar. Lalu terdengar bisikan lembut di telinganya, suara yang bukan berasal dari manusia. Kau telah dipilih, teruslah melangkah. Hamdan tertegun, menoleh ke segala arah, tapi tak ada siapapun di dekatnya yang berbicara. Wajahnya pucat, matanya mencari Ustaz Idris yang berjalan beberapa langkah di belakangnya. Namun sang Ustaz hanya tersenyum tenang, seolah memahami kegelisahan yang sedang melanda muridnya itu. Setelah menyelesaikan tawaf, mereka keluar dari masjid dan duduk di bawah rindangnya pohon kurma dekat pelataran. Tiba-tiba, seorang pria tua berjubah putih menghampiri mereka. Wajahnya keriput namun bersinar. Sorot matanya tajam sekaligus teduh. Ujian itu bukan kebetulan, katanya dengan suara lirih tapi jelas. Allah sedang membersihkan hatimu. Carilah jawaban bukan dengan logika, tapi dengan doa dan keikhlasan. Sebelum sempat Hamdan bertanya siapa dia, pria itu sudah berjalan pergi dan menghilang di telan keramaian. Hamdan menatap langit yang cerah, hatinya bergemuruh. Ia sadar, perjalanan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari Arafah tiba. Hamdan berdiri di tengah padang luas bersama jutaan jamaah lain. Namun baginya, saat itu terasa begitu pribadi. Seperti tak ada siapapun di sekelilingnya, hanya dirinya dan Allah. Angin berhembus pelan membawa debu, tapi Hamdan tak menghiraukannya. Ia menengadah ke langit, kedua tangannya gemetar menahan tangis. Dalam keheningan doa, ia membuka seluruh isi hatinya. Segala dosa dan kelalaian masa lalu, satu persatu ia sebut. Ia merasa seperti sedang menguliti dirinya sendiri. Tangisnya pecah di sela doa. Ia teringat masa mudanya yang penuh kelalaian, perkataan yang menyakiti orang tua, janji yang ia ingkari, ibadah yang sering ditunda. Semua terasa hadir kembali, memenuhi dadanya dengan sesak. Namun di saat bersamaan, ia juga merasakan pelukan lembut dari langit. Seolah Allah berkata, "Aku mendengarmu." Malam itu di Musdalifah, Hamdan berjalan perlahan di antara kerikil dan pasir, mengumpulkan batu-batu kecil untuk jumrah. Setiap batu yang ia ambil, ia tatap dalam-dalam, seolah memindahkan seluruh beban hidup ke dalamnya. Saat ia duduk sejenak, seorang pemuda asing menghampiri, wajahnya bersih dan tenang. "Setiap batu ini adalah lambang musuh dalam dirimu," katanya sambil tersenyum. "Lemparkan bukan hanya ke tiang setan, tapi ke bagian hatimu yang gelap." Hamdan hanya terdiam, tergetar oleh kata-kata itu. Esok paginya, ia dan rombongan menuju Mina. Ketika berdiri di depan jumrah, ia memejamkan mata dan melempar batu-batu itu satu persatu. Setiap lemparan terasa seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Bukan sekadar simbol, tapi bentuk pertobatan yang sesungguhnya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena hatinya terasa ringan, seperti dipeluk oleh ampunan Allah. Angin pagi di Mina bertiup pelan, membelai wajah Hamdan yang kini tampak lebih tenang dan bersinar. Di dalam tenda, ia duduk bersila, memandang sekeliling dengan mata yang penuh syukur. Seluruh rangkaian ibadah haji telah dilaluinya, dengan tubuh, hati, dan jiwanya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Semua yang membebani hidupnya terasa telah luruh bersama air mata, zikir, dan lemparan-lemparan batu yang menjadi saksi tekadnya untuk berubah. Malam itu, Hamdan keluar dari tenda dan menatap langit yang bertabur bintang. Ia menarik napas panjang,
merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam hatinya, terdengar suara yang tak asing. Kau tidak sendirian. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Sebuah kesadaran baru tumbuh, bahwa selama ini, Allah selalu bersamanya, hanya saja ia sering tak menyadari. Perjalanan kembali ke tanah air, ia jalani dengan langkah ringan. Ia lebih banyak diam, tapi senyumnya hangat setiap kali menyapa sesama jamaah. Saat tiba di desanya, warga menyambutnya dengan gembira. Namun mereka heran melihat perubahan pada diri Hamdan. Wajahnya lebih lembut, tutur katanya lebih tenang, dan sorot matanya seolah menyimpan kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Kini, setiap ucapan Hamdan selalu disertai nasihat dan doa. Ia tak pernah menceritakan secara rinci apa yang ia alami, tapi orang-orang bisa merasakannya. Ada sesuatu yang besar terjadi di tanah suci. Sesuatu yang membuatnya bukan hanya pulang sebagai haji, tapi sebagai manusia baru, yang lebih dekat pada Tuhannya, dan lebih bijaksana dalam hidupnya.